Manchester City kebut transfer Josko Gvardiol dari RB Leipzig. Manchester City berusaha keras untuk menyelesaikan kesepakatan untuk bek RB Leipzig Josko Gvardiol pada jendela transfer musim panas tahun ini. Pemain berusia 21 tahun itu muncul sebagai salah satu target transfer utama Manchester City musim panas ini. Dan proses negosiasi sedang berlangsung dengan RB Leipzig untuk kesepakatan yang akan membuat pemain Kroasia itu menjadi bek termahal sepanjang masa. Persyaratan pribadi telah disetujui dengan Josko Gvardiol yang telah menjelaskan kepada Leipzig bahwa dia ingin bergabung dengan sang juara Eropa. Leipzig secara terbuka menyatakan bahwa City harus membayar hampir 86 juta pounds ditambah bonus untuk mendapatkan Gvardiol. Dan peraih treble winners musim lalu itu menyadari bahwa mereka harus menjadikannya sebagai bek termahal yang pernah ada, melampaui biaya 80 juta pounds yang dibayarkan rival sekota mereka Manchester United kepada Leicester City untuk Harry Maguire di tahun 2019. Jika kesepakatan itu selesai, Gvardiol akan menjadi pembelian termahal kedua City. Rekor klub saat ini adalah kepindahan Jack Grealish senilai 100 juta pounds dari Aston Villa. Dilansir dari 90 Minutes, City meyakini bahwa kesepakatan sudah hampir tercapai. Namun struktur pembayaran secara keseluruhan yang masih harus dibereskan. Meski demikian, ada harapan dari semua pihak bahwa kesepakatan akan selesai sebelum City bertolak ke Asia untuk menjalani tur pramusim akhir bulan ini. Pertandingan pertama mereka di Tokyo melawan Yokohama F. Marinos pada 23 Juli. Leipzig sementara tetap berpegang teguh pada valuasi harga yang mereka ingin dan saat ini telah mencari pengganti potensial untuk Gvardiol. Dan beberapa sumber telah mengonfirmasi bahwa pembicaraan telah memasuki tahap lanjut. Rencana gila Man City di 2023, bajak Kylian Mbappe dari PSG. Manchester City mempunyai rencana gila pada 2023. Mereka ingin membajak Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain demi menciptakan duet fenomenal bersama Erling Haaland. Kylian Mbappe dan Erling Haaland dianggap sebagai pemain muda terbaik saat ini. Hal itu tak lepas dari penampilan kedua pemain tersebut dalam beberapa musim terakhir. Kylian Mbappe sudah memperkuat Paris Saint-Germain sejak musim panas 2018. Ia telah mencatatkan 183 gol dan 89 assist dari 231 pertandingan di semua kompetisi. Selain itu, Kylian Mbappe juga memenangi banyak trofi dengan PSG, termasuk 5 trofi Liga Prancis. Tak hanya di level klub, striker berusia 23 tahun tersebut juga tampil luar biasa dengan timnas Prancis. Mbappe memiliki koleksi gol sebanyak 28 butir dari 59 penampilan bersama timnas Prancis. Menurut laporan dari Manchester Evening News, Manchester City tengah mengamati situasi Mbappe di PSG. Mereka melihat adanya potensi untuk membajak Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain pada tahun depan. Kebetulan masa depan Mbappe di PSG memang tengah dispekulasikan. Mbappe dilaporkan menolak tanda tangan kontrak baru dari Parc des Princes. Artinya PSG harus menjual Mbappe jika tidak ingin kehilangan sang pemain secara gratis musim depan. Dengan finansial kuat yang dimiliki Man City, kondisi tersebut tampaknya bukan masalah besar. Jika rencana itu terwujud, maka kita bakal melihat duet fenomenal Mbappe Haaland di Man City pada 2023. Kisah Gabriel Jesus menangis gara-gara Pep Guardiola. Gabriel Jesus punya kisah menarik semasa di Manchester City. Dia pernah menangis dan menelpon ibunya gara-gara tidak dijadikan starter oleh Pep Guardiola. Jesus bermain untuk Man City dalam kurun 2017 hingga 2022. Penyerang Brasil itu tampil 236 kali dengan seragam The Citizens dan mencetak 95 gol. 10 trofi dipersembahkan Jesus untuk Man City, termasuk 4 gelar Premier League. Dia angkat kaki dari Etihad Stadium pada 2022 dan bergabung dengan klub rival Arsenal. Gabriel Jesus bukan satu-satunya pemain Manchester City yang pindah ke Arsenal. Alexander Zinchenko juga bergabung ke The Gunners di waktu yang bersamaan dengan Jesus. Usut punya usut, ada kisah menarik antara Jesus dengan Zinchenko semasa di Man City.
Tepatnya saat laga fase grup Liga Champions 2021-2022 kontra Paris Saint-Germain di Etihad Stadium. Manajemen City Pep Guardiola tidak memainkan Jesus sebagai starter. Guardiola malah menjadikan Zinchenko jadi posisi back menjadi false nine. Jesus baru dimainkan saat Man City tertinggal 0-1. Dia membuat 1 gol dan assist yang membuat The Citizens menang 2-1. Meski menang, Jesus merasa sakit hati dengan perlakuan Guardiola. Dia menghubungi ibunya sebelum pertandingan dan menyatakan niat untuk angkat kaki dari Man City. Ada permainan di mana Guardiola menempatkan Zinchenko sebagai false nine. Liga Champions PSG di kandang. Benar-benar gila, kata Jesus dalam The Nielsen Show dilansir dari Talksport. Sehari sebelumnya dia bahkan tidak menempatkan Zinchenko di sana dalam latihan. Dia menempatkan saya sebagai striker. 2 jam sebelum pertandingan ada pembicaraan tim. Seluruh tim lalu makan, istirahat dan pergi. Guardiola memberi arahan ke tim, saya bahkan tidak makan. Saya menangis. Saya menelepon ibu saya. Al Hilal goda Bernardo Silva, gaji 3 kali lipat dari di City. Al Hilal klub Arab Saudi belum berhenti menggoda Bernardo Silva. Mereka siap kasih tawaran gaji 3 kali lipat si pemain dibanding di Manchester City. Sudah beberapa pekan rumor Bernardo Silva mau diangkat klub-klub Arab Saudi merebak. Kini mengerucut, Al Hilal maju terdepan. Dilansir dari ESPN, Al Hilal tidak main-main. Mereka siap memberi gaji Bernardo Silva jauh dibanding yang diterima si pemain di Manchester City. Al Hilal siap memberi gaji sebesar 500.000 pounds per pekan atau setara 9,6 miliar rupiah. Gaji Silva di Manchester City hanya 150.000 pounds atau setara 2,8 miliar. Bernardo Silva masih terikat kontrak di Manchester City sampai musim panas 2025. Silva sudah mulai di Etihad Stadium sejak tahun 2017. Gelandang asal Portugal itu telah membukukan 306 penampilan di semua ajang, dengan raihan 55 gol dan 59 assist. Silva jadi bagian penting City dan kerap menjadi pemecah kebutuhan di lini kedua. Pemain berusia 28 tahun itu punya harga pasaran di angka mulai 80 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Harga yang dirasa tidak akan sulit ditebus oleh Al Hilal.